Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Julia Alfatmi dari kelas HI2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait Islam dan teknologi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan semester 2. Oke, kali ini saya akan mengulik sebuah penemuan dari sosok Ibu Tri Mumpuni yang mana membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau dikenal dengan PLTMH sebagai sumber energi listrik bagi wilayah yang belum terjangkau atau sulit dijangkau oleh PT PLN dengan memanfaatkan potensi energi air yang terdapat di lokasi setempat untuk menggerakkan turbin. Nah, siapakah sosok Tri Mumpuni itu? Nama lengkapnya Tri Mumpuni Wiyatno, akrab disapa Puni oleh kalangan masyarakat. Nah, dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 6 Agustus 1964. Beliau seorang ilmuwan muslim lulusan IPB yang dijuluki sebagai wanita listrik yang berhasil membangun PLTMH ini. Dia dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan kemandirian warga di kawasan terpencil, menempuh pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang telah diakui di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu prestasinya yaitu mendapat penghargaan Asdan Awards 2012. Melihat sosok Ibu Puni ini yang telah mendedikasikan dirinya dengan memerdekakan puluhan pelosok desa dari kegelapan melalui cahaya listrik yang ia ciptakan. Baginya, kebahagiaannya hakiki itu ialah kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Ini selaras dengan hadis dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia sendiri. Temuan dari Tri Mumpuni ini telah membantu banyak masyarakat, terkhususnya perempuan. Ia termasuk ke dalam daftar The World 500 Most Influential Muslim 20 and 21 yang dikeluarkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center beberapa waktu lalu. Nah, Tri Mumpuni ini menitik beratkan pada dukungan terhadap pemberdayaan perempuan melalui ketersediaan fasilitas dasar bagi mereka untuk mengembangkan diri. Menurutnya, teknologi memudahkan perempuan. Contohnya saja, yakni kemudahan memperoleh akses listrik berbasis energi terbarukan. Ide pembangunan PLTMH berawal dari seringnya Ibu Tri Mumpuni bersama sang suami berkeliling ke desa-desa dan melihat sumber air yang melimpah. Namun belum ada kabel distribusi listrik di lokasi tersebut. Nah, kemudian beliau membicarakannya kepada kepala desa setempat yang kemungkinan untuk membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran sungai untuk menghasilkan listrik dari sebuah turbin. Untuk itu, saya sangat tertarik dalam mengulik penemuan dari Ibu Puni ini, seorang ilmuwan muslim hebat yang menginspirasi banyak orang. Tapi sayangnya beberapa orang masih ada yang belum mengenal sosok Ibu Puni. Namun gebrakan yang dibawanya berpengaruh besar terhadap desa-desa terpencil yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Salah satu penemuannya yaitu tenaga listrik PLTMH. Baiklah, di sini saya sudah mewawancarai beberapa narasumber yang mana desanya memakai sistem PLTMH atau mereka yang pernah mengunjungi sebuah desa yang memakai sistem ini. Oke, narasumber pertama saya yaitu ada Karoni Manu, dia dari Nusa Tenggara Timur. Nah, salah satu rekan saya dari Duta PP Ngasih, yaitu Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Indonesia 2021. Selain Karoni, ada juga narasumber saya yang lainnya, yaitu dari Duta Inspirasi Indonesia 2021 dan teman saya yang tinggal di Pulau Mentawai, dan satu lagi mahasiswa Hubungan Internasional 2021. Berikut saya tampilkan wawancaranya. Halo Karoni Manu, apa kabar? Halo, kabarnya baik-baik. Apa kabar juga? Alhamdulillah juga baik juga Kak. Oke, mungkin sebelumnya kita sudah berbincang-bincang ya bahwa Karoni sebelumnya sudah pernah KKN di desa dia menggunakan tenaga listrik pakai PLTMH ini ya Kak. Iya. Dia mau wawancari Kakak mengenai tenaga listrik ini.
Mungkin gimana mereka di desa sana mendirikan PLTMH ini dengan cara gotong royong kah atau gimana? Mungkin boleh diceritakan Kak pengalaman Kakak KKN di desa sana. Nah, kalau yang saya dengar cerita soalnya pas ke tempat KKN itu PLTH-nya udah jadi. Nah, sempat tanya-tanya ke mereka karena kita ingin itu bahwa itu ada kerjasama antara warga dan juga lembaga yang memberi bantuan itu PL itu PLTH itu. Ya PLTMH Itu mereka kerjasama dari pekerjaannya dari Pulau Jawa dan juga dibantu oleh warga sekitar itu dari desa tersebut. Desa apa lebih spesifiknya? Itu namanya Desa Wembidi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekarang sudah itu ya Kak, sudah selesai pembangunannya dan sudah terrealisasikan di masyarakat ya Kak. Gimana sih tanggapan warga setelah memakai listrik ini dan bagaimana sebelumnya mereka tidak merasakan adanya tenaga listrik? Apa gelap gulita gitu di malam hari gitu? Sebelum menggunakan itu listrik itu mereka gelap gulita Kak. Kayak kalau yang sering mereka pakai itu pelita. Ada pelita. Setelah mereka menggunakan itu mereka banyak terbantu, banyak yang bisa seperti alat elektronik, seperti kantor bisa di sana sendiri banyak terbantu karena bisa menggunakan fokus, bisa banyak menggunakan teknologi yang baru. Nah, kalau dulu kan sebelum itu mereka mau ke kebun, masaknya harus nunggu selesai masak di itu tunggu api dulu baru bisa pergi ke kebun. Tapi karena setelah ada listrik mereka tinggal pakai rice cooker itu, jadi dicok terus mereka pergi ke kebun, pas pulang nasinya udah matang, jadi nggak perlu ditunggu lagi, jadi nggak buang-buang waktunya gitu. Oke, mungkin dicukupkan sampai di sini aja ya Kak. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber Julia yang pertama. Terima kasih ya Kak Roni. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya Kak. Oke, kali ini saya bersama teman saya Cynthia, dia berasal dari Garut, Jawa Barat. Nah, seperti yang saya tahu, di daerah sana ada desa terpencil yang masih memakai tenaga listrik yang PLTMH itu, karena aksesnya yang jauh, jadi nggak bisa masuk PT PLN. Gimana, Cynthia, apakah benar gitu? Ya, memang benar. Di daerah situ memang belum ada PT PLN masuk karena memang susah untuk memasuki daerah tersebut karena memang terpencil, jaraknya juga yang agak jauh dari perkotaan. Oh iya. Jadi sudah berapa lama mereka memakai sistem itu? Yang saya ketahui dari 2011 itu desa itu sudah menggunakan sistem itu sampai sekarang. Oh, berarti sekarang udah itu ya, karena udah masuk PLTMH, mereka udah pakai rice cooker atau pakai setrikaan bergampang gitu ya. Dulu susah banget, kita harus bakar dulu terus ngambil arang buat setrikaan gitu ya kan? Iya, memang banyak sekali manfaat setelah ada itu. Oke, terima kasih Cynthia atas waktunya. Itu beberapa hasil wawancara saya bersama rekan-rekan saya. Nah, bisa kita lihat pada umumnya desa di Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, namun belum sepenuhnya dikembangkan sebagai sumber energi, yakninya air. PLTMH ini cukup menarik yang dapat memanfaatkan sumber daya lokal untuk kemakmuran orang lokal dan sekaligus membantu PLN untuk tidak banyak membakar BBM, karena ini energi bersih, ada di lokasi di mana penduduk itu tinggal. Untuk itu, saya berharap dengan adanya sistem tenaga listrik ini dapat dialokasikan dengan baik oleh penduduk setempat agar tidak ada lagi yang namanya desa yang tidak ada aliran listrik. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita sekalian. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.